Masih ingat dengan calon Bupati Indramayu, Nina Agustina, yang sempat marah-marah ke warganya hingga mengancam akan mempolisikan warga tersebut? 5 hari menjelang Pilkada 2024, apa kabar ya elektabilitasnya? Apakah menurun pasca video marah-marahnya itu viral di medsos? Atau ternyata aman-aman saja? Simak ulasan lengkapnya di Voy hari ini. Kenapa kamu menjaga saya? Bukan menjegat, siapa yang menjegat? Enggak ada yang Semuanya menjegat. tadi Ini kalian kamu. dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, saya terangkan. Ngapain? Saya jalan baik. Pada awal bulan November 2024, masyarakat dihebohkan dengan video marah-marah Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina. Nina juga emosi karena warga mengacungkan 2 jari. Petahana itu merasa warga tersebut menolak kehadirannya. Dalam video yang viral, Nina juga tampak arogan. Dengan nada tinggi, dia mengatakan bahwa dia anak dari ex-Kapolri Dai Bahtiar hingga mengancam melaporkan kasus ini ke polisi. Nina kemudian melaporkan paslon Luki Hakim dan Syaifuddin ke Bawaslu atas dugaan gangguan kampanye. Luki Hakim pun membantah isu penghadangan tersebut. Hubungan antara Nina dan Luki memang terlihat kurang harmonis. Luki Hakim yang tadinya wakil Bupati Nina, kini menjadi rivalnya di Pilkada 2024. Saat debat Pilkada Indramayu 4 November lalu, Luki membeberkan alasan dia mundur dari jabatannya sebagai Wabub Indramayu. Alasannya karena minimnya penugasan dari Nina. Sebagai wakil bupati, Luki merasa tak ikut dilibatkan bekerja oleh Nina. Keduanya padahal memiliki banyak program kerja yang harusnya dijalankan bersama-sama. Sebenarnya banyak program Nina yang berjalan baik. Nina mengutamakan program jaminan sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi daerah. Salah satu prestasinya adalah peningkatan APBD Indramayu yang mencapai 3,8 triliun rupiah pada 2023. Ada juga program Indramayu Cepat Tanggap, Lacak Aset Daerah, Dokter Masuk Rumah, Kredit Usaha Warung Kecil, Perempuan Berdikari, hingga program berjamaah Subuh Keliling. Sebenarnya masih banyak lagi program kerja Nina yang inovatif dan membantu warga Indramayu. Pertanyaannya, apakah setelah video marah-marahnya viral, elektabilitas Nina menurun? Apakah para simpatisan Nina akan terus mendukung Nina hingga 27 November mendatang? Atau malah berpaling ke Luki Hakim dan Bambang Hermanto? Saya tidak punya datanya, tapi saya kira kejadian-kejadian seperti itu kalau bisa mengkapitalisasi ya bisa berpengaruh gitu. Tapi kalau tidak bisa mengkapitalisasi persoalan-persoalan seperti itu oleh media ya, atau tidak dikenal ya, mengkapitalisasi itu kan ini berupaya membuat sentimen ya yang lebih besar, bukan hanya persoalan pribadi gitu. Itu saya kira biasanya yang bisa mengubah elektabilitas dan berpengaruh gitu. Tapi kalau persoalan pribadi dan dilokalisasi, hanya persoalan itu selesai di tempat ya, tidak ada sentimen apapun, saya kira itu tidak akan banyak berpengaruh. Misalnya sentimen itu begini, kalau yang dimarahi itu dari kelompok tertentu gitu ya, atau menyinggung kelompok tertentu, entah itu etnis ataupun kelompok keagamaan ataupun yang lain, dan bisa mengkapitalisasi itu dengan baik, nah sentimennya itu bisa mempengaruhi gitu. Tapi ini kalau tidak terjadi sentimen itu kecil pengaruhnya gitu. Misalnya karena hanya sekedar karakter bupati aja, apalagi kalau soal menegakkan pemerintahan dan sebagainya, itu saya kira tidak terlalu banyak pengaruh, tidak banyak mempengaruhi gitu loh. Kecuali kalau itu bisa dikapitalisasi di lebih luas ya, sehingga dipahami oleh semua orang dan membuat sentimen satu kelompok dengan kelompok lain gitu. Itu kayak di Jakarta itu satu kelompok kejadiannya cuma satu waktu, lalu kemudian satu kelompok saja atau satu orang gitu ya, tapi bisa dikapitalisasi, itu kemudian bisa berpengaruh pada elektabilitas dari paslon itu. Saya kira begitu ya. Saya kira kalau di Indramayu tidak menjadi masif dan kemudian itu dilokalisasi hanya sekedar peristiwa begitu, ya itu saya kira tidak akan banyak. Kejadian-kejadian seperti itu ya seperti di beberapa wilayah, itu mau di mana gitu.
calon bupatinya yang berperilakunya otoriter, tapi hanya dilokalisir sebagai sebagai perilaku individual, itu menurut saya tidak. Sangat disayangkan, kini warganet mengecap Nina sebagai pejabat dengan tabiat buruk, mudah emosi, dan arogan. Padahal Nina Agustina tadinya dikenal sebagai pemimpin wanita berprestasi dari keluarga terpandang. Pertanyaannya, apakah bisa semudah itu untuk membalikan image negatif seorang Nina? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menariknya di Voi.id.